Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan beribu-ribu nikmat kepada seluruh umat manusia di muka bumi. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini izin memperkenalkan diri. Saya dengan Dia Erawati dari Fakultas Tarbiyah STAI Dr. Hesmutakin, Prodi PAI kelas 2D. Dalam memenuhi tugas UTS Ilmu Alamiah Dasar, saya akan menyampaikan beberapa ringkasan materi dari beberapa pertemuan ke belakang. Sebelumnya saya akan menyapa pertama yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, Bapak Ahmad Sulaiman MAG di tempat, dan kepada rekan-rekan PAI kelas 2D yang saya banggakan. Baik, yang pertama saya akan menyampaikan materi mengenai konsep ilmu alamiah dasar. Materi konsep ilmu alamiah dasar ini meliputi urgensi mempelajarinya, kemudian objek pembahasan dan tujuan mempelajarinya. Konsep ilmu alamiah dasar ini termasuk mata kuliah berkehidupan bermasyarakat yang dituju agar mahasiswa menguasai kemampuan berpikir rasional, berwawasan luas, berjiwa besar sebagai makhluk intelektual yang beradab, bermartabat, sehingga terwujudnya etika, estetika, norma-norma, dan nilai-nilai bagi kehidupan bermasyarakat, serta terpeliharanya sumber daya alam dan lingkungan. Nah, ilmu alamiah dasar ini adalah ilmu yang mempelajari alam dan gejala-gejalanya dalam konteks keterkaitan dengan manusia. Objek pembahasan dari ilmu alamiah dasar ini adalah perkembangan pola pikir manusia, kemudian metode ilmiah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bumi dan alam semesta, energi, materi, serta perubahannya, keanekaragaman hayati, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, masalah-masalah yang ada di dalam lingkungan hidup, dan teknologi terkini yang dimiliki yang pernah tercipta oleh manusia. Nah, tujuan kita mempelajari ilmu alamiah dasar ini terbagi menjadi dua, tujuan untuk pribadi dan tujuan secara umum. Tujuan untuk individu atau untuk pribadi yaitu mempelajari ilmu alamiah dasar ini dapat mengembangkan kepribadian, keterampilan berpikir, serta menanamkan sikap ilmiah dan etika dalam berkehidupan. Kemudian kalau secara umum tujuannya adalah pertama, ilmu ini memberikan konsep dasar mengenai alam dan gejalanya. Yang kedua, memberikan wawasan dan informasi mengenai gejala-gejala alam. Ketiga, dapat memberikan solusi atas masalah di lingkungan yang terjadi. Kemudian kami menanggapi dari presentasi rekan kami di beberapa pekan lalu mengenai materi ini, yaitu intinya ruang lingkup dalam ilmu alamiah dasar ini diantaranya adalah ruang lingkup biologi, fisika, dan kimia, di mana ruang lingkup biologi ini mempelajari tentang makhluk hidup, untuk ruang lingkup fisika mempelajari tentang makhluk tak hidup, dan ruang lingkup kimia mempelajari tentang keduanya. Nah, maka dari itu marilah kita mempelajari ilmu alamiah dasar ini karena apa? Agar kita tahu pentingnya mengetahui kondisi alam sekitar sehingga kita dapat memanfaatkannya sesuai dengan hukum alamnya. Baik, materi yang kedua yaitu mengenai alam fikir manusia. Nah, materi ini meliputi urgensi mempelajarinya, perkembangan pola pikir manusia, kemudian mitos, penalaran, dan sampai pada menemukan kesimpulan. Nah, manusia adalah makhluk yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi atau dikenal dengan istilah kuriotas. Hal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain.
karena manusia dikaruniai akal. Akal itu merupakan daya atau kemampuan yang dimiliki manusia untuk memahami, mengingat, menganalisa, dan menyimpulkan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Dengan rasa ingin tahu ini mendorong manusia untuk memahami dan menjelaskan gejala-gejala alam dan berusaha memecahkan masalah yang dihadapi. Dari dorongan ini kemudian melahirkan proses penalaran. Dimulai dari melakukan kajian riset, kemudian melakukan pengetahuan, muncullah pengetahuan dan melahirkan teknologi. Nah, perkembangan pola pikir manusia ini bermula dari mitos. Awalnya manusia mempercayai mitos, setelah itu berkembang lagi penalarannya, manusia kemudian berfilsafat dengan mengkaji objek tentang sesuatu yang ada dan sesuatu yang mungkin ada. Nah, setelah itu berkembang lagi, kemudian meyakini agama. Agama dipandang sebagai sebuah jawaban atas fenomena-fenomena yang terjadi di alam. Berikutnya manusia melakukan sebuah penalaran, yaitu proses pendayagunaan akal dalam mengkaji sesuatu yang merupakan landasan awal dari proses penelitian. Kemudian manusia melakukan riset, lalu manusia menciptakan ilmu pengetahuan dari hasil riset itu. Nah, dalam upaya manusia menciptakan nilai ekonomis dari sebuah riset dan untuk memudahkan kehidupan manusia sehingga diciptakanlah sebuah teknologi. Ya, itu adalah perkembangan dari pola pikir manusia hingga manusia dapat menciptakan sebuah teknologi. Nah, artinya di sini Tuhan mengkaruniai akal kepada kita semua, kepada manusia, bukan kepada makhluk yang lain. Karena apa? Manusia menjalankan kodratnya sebagai khalifah di bumi. Jadi agar tetap dapat bertahan hidup dan dapat melestarikan dan menjaga bumi ini. Kemudian teman-teman, marilah kita mempelajari tentang kelahiran ilmu alamiah dan kelahiran perkembangan alam fikir manusia ini agar apa? Agar dapat meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniai manusia akal budi dan juga menjadi tahu bahwa sebuah pengetahuan lahir dari keingintahuan yang mendorong alam fikir manusia semakin berkembang. Baik, selanjutnya yaitu materi ketiga mengenai kelahiran ilmu alamiah dan hakikatnya. Manusia adalah makhluk yang peka terhadap rangsangan melalui panca indera. Kepekaan terhadap rangsangan ini menghasilkan sebuah pengalaman. Pengalaman semakin bertambah atas dasar sifat keingintahuan manusia tadi ya, yang menimbulkan berbagai pertanyaan. Bertambahnya sebuah pengalaman ini akan menciptakan sebuah pengetahuan. Bertambahnya pengalaman ini atas dasar dua dorongan, yaitu dorongan praktis dan dorongan non praktis. Dorongan praktis ini yang dimaksud adalah memanfaatkan pengetahuan untuk meningkatkan taraf hidup. Jadi manusia di sini sebagai makhluk yang dapat berpikir, berbudi, berperasaan, gitu ya. Itu nanti menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan atau disebut dengan pengetahuan terapan. Kemudian dorongan non praktis ini dorongan yang memuaskan diri guna memenuhi kuriotas atau rasa ingin tahu manusia itu dan memahami hakikat alam semesta dan seisinya. Dorongan ini nanti membuahkan ilmu pengetahuan murni. Nah, apa sih kriteria ilmiah? Kriteria ilmiah merupakan suatu rambu-rambu untuk menentukan benar atau tidaknya sesuatu untuk masuk dalam status tertentu. Dalam hal ini adalah ilmu pengetahuan. Nah, pengetahuan termasuk kategori ilmu jika memenuhi kriteria ilmiah, diantaranya teratur, sistematis, berobjek, bermetode, dan berlaku universal untuk keseluruhan. Ilmu alamiah mempelajari benda-benda di sekitar dan benda-benda yang di sekitarnya itulah yang menjadi objek kajiannya. Kemudian untuk mengetahui kebenaran suatu objek dilakukanlah rangkaian penelitian atau research. Mengenai kelahiran ilmu alamiah dan hakikatnya ini itu dapat kita tanggapi bahwa berarti ilmu murni atau pengetahuan itu yang nantinya melahirkan ilmu terapan atau kita kenal dengan teknologi. Nah,
teman-teman, marilah kita mempelajari mengenai kelahiran ilmu alamiah dasar dan hakikatnya ini agar tahu bahwa ilmu alamiah itu terus berkembang karena sifat keingintahuan manusia yang akan terus menggali hal-hal baru dari satu pengalaman ke pengalaman lain, kemudian menciptakan satu pengetahuan ke pengetahuan yang berikutnya. Baik, selanjutnya materi keempat yaitu mengenai metode ilmiah sebagai bangunan sains dan teknologi. Kita harus mengenal dulu apa itu metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan dengan cara sistematis berdasarkan bukti fisik. Nah, semua kebenaran yang terkandung dalam ilmu alamiah terletak pada metode ilmiah. Jadi metode ilmiah sebagai penentu. Nah, langkah-langkah metode ilmiah ini diantaranya secara global diantaranya penginderaan. Penginderaan itu rangka pertama dari metode ilmiah, sebab segala sesuatu yang tidak dapat diinderai maka tidak akan dapat diselidiki oleh metode ilmiah. Kemudian merumuskan masalah atas objek yang diselidiki tadi. Yang ketiga, hipotesis atau memberikan dugaan atau jawaban sementara dari hasil pertanyaan mengenai objek tadi. Kemudian eksperimen ini untuk membuktikan kebenaran dari suatu hipotesis. Dan yang terakhir adalah kesimpulan ini merupakan hipotesis yang didukung oleh bukti melalui eksperimen yang dilakukan oleh beberapa peneliti, dan bukti-bukti ini menunjukkan valid sehingga dapat ditarik kesimpulan. Metode ilmiah ini sangat penting dipelajari sebagai upaya salah satu bentuk harapan untuk masa depan, untuk menghasilkan penemuan yang berguna, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, untuk memecahkan suatu permasalahan dengan penalaran, dan untuk mengungkapkan kembali rahasia alam yang belum terungkap. Nah, itulah metode ilmiah. Jadi marilah kita sama-sama mempelajari metode ilmiah sebagai dasar dari sains dan teknologi ini agar kita mengetahui bahwa sebuah pengetahuan dan teknologi itu tidak terlahir begitu saja, melainkan melalui proses yang disebut metode ilmiah. Jadi dari penelitian, kemudian dilakukan beberapa langkah tadi, itu menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini nantinya akan menghasilkan sebuah teknologi atau ilmu terapan. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau sering kita sebut dengan iptek adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengarah kepada kebutuhan manusia. Iptek telah melekat ke dalam setiap gaya hidup manusia ya. Maka mempelajari iptek ini sangatlah penting untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Iptek ini adalah sumber informasi yang dapat menambahkan pengetahuan seseorang di bidang teknologi. Manfaat dari iptek itu mempermudah komunikasi, mempermudah pekerjaan yang dilakukan, terus efisiensi waktu dan memperoleh informasi. Kemudian manusia dapat meningkatkan dan memanfaatkan sumber daya energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Kemudian sumber daya alam lebih mudah dikelola dengan optimal dan berkualitas. Lalu banyaknya industri yang baru yang menyediakan lapangan pekerjaan karena adanya terciptanya sebuah iptek ini ya. Nah, dalam iptek ini juga ada dampak positif dan negatif. Positifnya dapat memberi kita kemudahan, memperluas distribusi dalam kegiatan ekonomi, menambah efektivitas dalam interaksi sosial. Nah, dampak negatifnya itu banyaknya muncul berita hoax bagi yang tidak dapat memfilter informasi-informasi yang masuk dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam sebuah negara ini dikatakan maju apabila ipteknya itu berkembang. Nah, itu hasil simpulan yang dapat kita tarik dari pemaparan materi rekan kami di pekan lalu. Kemudian marilah teman-teman kita mempelajari tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita dapat beradaptasi sesuai dengan zamannya. Seperti saat ini kita dituntut untuk dapat memberikan pembelajaran melalui virtual. Itu berarti kita harus meningkatkan daya pikir kita akan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Baik, yang terakhir yaitu materi tentang dampak perkembangan sains dan bagi peradaban manusia. Perkembangan sains berlangsung dalam waktu yang lama, tidak serta-merta langsung ada, dan itu waktunya berkesinambungan. Bahkan sudah terjadi sejak zaman purba dahulu, diawali sejak zaman purba. Sampai pada saat ini perkembangan sains bertujuan untuk memudahkan segala kegiatan yang dilakukan manusia. Nah, dampak perkembangan sains bagi peradaban manusia diantaranya dalam bidang sosial itu dapat mempermudah jalinan komunikasi jarak jauh, ya, seperti yang disampaikan di materi sebelumnya, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Artinya dalam mendayagunakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini itu tergantung dari manusianya, tergantung dari yang menggunakannya. Jadi dapat merasakan dampak positif atau negatifnya. Jadi teman-teman, marilah kita mempelajari tentang ilmu pengetahuan dan teknologi ini serta dampaknya terhadap peradaban manusia, agar agar kita dapat lebih bijak, ya, dalam menggunakan perkembangan sains dan teknologi yang ada. Alhamdulillah, sekian penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.